kelompok 3 akan membawakan materi yaitu pengertian negara dan konstitusi. Simak baik-baik ya videonya. Pengertian negara. Pengertian negara. Negara adalah organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat dan berada di suatu wilayah tertentu. Negara juga memiliki pemerintahan yang berdaulat dan melaksanakan tata tertib atas orang di daerahnya. Kata negara berasal dari bahasa Latin yaitu statum atau status yang berarti keadaan yang tegak atau tetap. Ada beberapa teori tentang pengertian negara yaitu teori perseorangan yang menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara individu. Teori golongan yang menyatakan bahwa negara adalah alat dari suatu golongan yang memiliki kedudukan ekonomi yang paling kuat. Hubungan negara dan konstitusi. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar, yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Unsur-unsur negara dan konstitusi. Masyarakat atau rakyat sebagai individu yang mendiami dan berstatus sebagai warga di suatu negara. Wilayah teritorial sebagai tempat atau wilayah negara berdiri. Bentuk pemerintahan sebagai penguasa dan pihak yang memegang kekuasaan atas tanggung jawab keberlangsungan hidup warga negara. Pengakuan dari negara lain sebagai bukti bahwa negara tersebut berbentuk dan berdiri secara resmi dan legal. Pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan yang berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer. Belanda menggunakan istilah Grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar atau grond dari segala hukum bentuk organisasi yang pada umumnya berbentuk naskah yang sering disebut dengan konstitusi atau undang-undang dasar. Dahulu, konstitusi digunakan sebagai penunjuk hukum penting yang dikeluarkan oleh kaisar atau raja yang digunakan secara luas dalam hukum kanon untuk menandakan keputusan substitusi tertentu. Konstitusi memiliki tujuan yang berkaitan dengan 1. Berbagai lembaga kenegaraan dan wewenang dengan tugasnya masing-masing. 2. Hubungan antara lembaga negara. 3. Hubungan antara lembaga negara atau pemerintah dengan warga negara atau rakyat. 4. Adanya jaminan atas hak asasi manusia. 5. Hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan perkembangan zaman. Semakin banyak pasal terdapat dalam suatu konstitusi, tidak menjamin konstitusi tersebut baik. Lahirnya konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan BPUPKI yang beranggotakan 21 orang yang ditetapkan berdasarkan maklumat UN Seikan nomor 23. Badan ini menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. 2. Undang-Undang Dasar RIS berlaku dari 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 berlaku dari 17 Agustus 1950 sampai dengan
5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku dari 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. 5. Undang-Undang Dasar 1945 masa amandemen berlaku dari tanggal 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002. 6. UUD 1945 amandemen berlaku dari 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada. Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk memastikan bahwa konstitusi tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan zaman. Beberapa hal yang dihasilkan dari perubahan konstitusi di Indonesia, yaitu penghapusan doktrin dui fungsi ABRI, penegak hukum, HAM, dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan mewajibkan kehidupan demokrasi. Konstitusi di Indonesia. 1. Konstitusi sebagai hukum dasar tertulis atau Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut atau sebagai pengatur mekanisme dan dasar dari sistem pemerintahan. 2. Konstitusi sebagai hukum dasar tidak tertulis atau konvensi. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Pengertian amandemen. Pengertian amandemen. Amandemen diambil dari bahasa Inggris yaitu amendment. Amends artinya merubah, biasanya untuk masalah hukum. Amandemen berarti mengubah. To amen yang bertujuan untuk memperkuat fungsi dan posisi konstitusi suatu negara dengan mengakomodasi aspirasi politik yang berkembang untuk mencapai tujuan negara. Amandemen UUD 1945. UUD 1945 mengalami perubahan yang dilakukan dengan tujuan: 1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. 2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. 3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM. 4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. 5. Melengkapi aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 mengalami setidaknya 4 kali perubahan atau amandemen dari tahun 1999 hingga 2002. Nah teman-teman, dapat kita simpulkan bahwa negara adalah suatu entitas politik yang meliputi wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan konstitusi adalah dokumen hukum dasar yang menetapkan struktur, fungsi, dan prinsip-prinsip pemerintahan. Nah, seperti yang kita tahu, negara kita melewati banyak perubahan, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar dan Pancasila.